ada mencintakan dengan akhlak yang baik itu adalah bagaimana anak-anak ini kita diajari dengan Al-Quran, diajari sholat, diajari untuk cinta dengan masjid. Ini adalah piranti-piranti yang akan menjadi hal yang akan menumbuh kembangkan. Muhammad Rashid Irwansyah. Kita lihat bersama-sama Ananda Muhammad Rashid Irwansyah bersama dengan kedua orang tuanya, Muhammad Baihaqi Irwansyah dan Anissa Rozela Sukma. Yang semoga kita doakan bersama-sama Ananda Rashid menjadi Ananda yang soleh dan semoga selalu patuh pada nasihat orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita semua diundang dalam rangka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam rangka syukur atas terlaksananya khitan dari Cucunda Muhammad Rashid Irwansyah yang telah dilakukan pada tanggal berapa? 27 Januari saat papanya atau ayahandanya pas datang hari pertama langsung dihitankan. Semoga pada hari ini walimatul hitan sebagai tanda syukur, maka Allah akan senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya, karena sesungguhnya la azidannakum, sungguh aku akan menambahnya. Ada satu hal secara materi, saya yakin bahwa Ananda Muhammad Baihaqi tidak akan kekurangan. Sekali lagi, secara materi Ananda Muhammad Baihaqi tidak akan kekurangan, karena sebagai pegawai di BUMN Telkom yang gajinya dibandingkan dengan gaji saya sebagai pegawai negeri selama 24 tahun ternyata 10 kali lipat dari gaji saya setiap bulannya. Alhamdulillah. Artinya secara materi tidak akan kekurangan apapun. Tapi ingat bahwa qanaah itu penting, syukur atas nikmat itu penting. Karena seberapa besar pemasukan tapi tidak ada rasa syukur, maka kita akan terus kurang dan terus kurang. Maka ini akan melengkapi dalam hal itu, di mana satu hal yang senantiasa menjadi doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu adalah doa ibadur rahman yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ibadur rahman, hamba-hamba yang akan senantiasa dicerahkan Zat yang Maha Pengasih. Salah satunya adalah selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami istri dan anak turun yang menenteramkan hati. Dari kata qurrata itu adalah kedipan, ayun mata. Kedipan mata itu artinya apa? Setiap mandang keluarga, suami mandang istri, istri mandang suami, suami istri memandang anak turunnya, senantiasa hati ini terang dan terang. Maka bagaimana dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang qurrata a'yun, anak-anak yang qurrata a'yun, bagian dari keluarga yang qurrata a'yun, yang hatinya senantiasa bayang-bayang keluarga itu ada di hati, adalah bagaimana bayang-bayang itu akan terselamatkan bukan hanya di dunia, tapi
juga di akhirat. Kenapa? Bagaimanapun juga setiap kali kita berdoa tentu kita selalu berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Tentu neraka itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun akan ada neraka. Apa bentuk neraka? Kesengsaraan, kemudian kesakitan, kemudian kegundahan, kegalauan. Itu adalah bagian-bagian dari neraka yang dicerminkan ketika kita hidup di dunia. Maka bagaimana kita dijauhkan betul-betul doa itu dikabulkan? Maka salah satunya adalah membekali anak-anak ini untuk tetap menjadi permata. Anak yang menjadi permata itu adalah anak yang dapat diidamkan dalam segalanya. Makanya Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dunya, hakul waladun alal walidin, hak anak terhadap orang tuanya adalah yang pertama adalah ayyuhsina ismahu, supaya diberikan nama yang baik. Dan ini dikasih Muhammad Rashid Irwansyah ini adalah mudah-mudahan akan tumbuh berkembang cerdasnya, jujurnya, intelektualnya seperti Rashid Baswedan. Amin. Orangnya cerdas, jujur, walaupun dikuyok-kuyok kemana-mana, tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu artinya apa? Memberikan nama yang baik. Dan dikasih Muhammad karena nama yang terbaik adalah kasih Muhammad atau Ahmad. Karena bagaimanapun juga salah satu kewajiban adalah bagaimana hubbun nabiyikum adalah bagaimana mencintakan kita kepada nabi kita. Lah, memberikan nama Muhammad di awal itu adalah wujud cinta kita kepada baginda Muhammad. Yang kedua, kalau laki-laki waktunya hitan dihitankan, karena bagaimanapun juga hitan itu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Terutama anak laki-laki itu memang sunnahnya adalah dihitankan di waktu bayi. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang anak itu kalau kemudian sering panas, sering sakit, dikasih obat panas lagi, sembuh, dikasih obat sembuh, masih panas lagi terus menerus, ternyata kadang-kadang ada saluran apa itu? Saluran kencingnya itu yang tersumbat. Itu pas tangga depan itu sampai umur 11 bulan, sampai apa itu? Obat antibiotik, obat penurun panas itu sampai resisten. Terakhir apa? Disuruh menghitankan karena tersumbat salurannya. Memang segala sesuatu yang apa itu, yang menjadi sunnah Rasul, yang diucapkan oleh Rasulullah itu ada baik, dan salah satunya adalah menghitankan di waktu bayi, di waktu kecil. Karena bagaimanapun juga ada bagian kulub itu yang akan membawa najis, sehingga ketika kita ngajak anak-anak ke masjid, kita tidak akan khawatir lagi. Saya teringat ketika mengajak anak ketiga, padahal anak ini sudah hafal 5 juz, sudah saya hitankan sejak kecil. Itu ada orang tua datang, saya duduk di depan, di soft terdepan, langsung ada orang sepuh begitu, langsung anak saya diseret. Ini menyebabkan barisan sholat terputus. Tak tanya kenapa terputus, ini bawa najis. Kenapa bawa najis? Tidak sunat. Kok tahu anak saya belum sunat? Ini sudah saya sunatkan sejak bayi. Tapi saya tetap turun, habis itu tak bilangi, dibandingkan dengan jenengan dengan anak saya, bisa dites. Anak saya hafal 5 juz, jenengan hafal berapa juz? Nah, artinya apa? Bahwa hitan ini adalah bagian apa? Untuk menjagani orang-orang yang model begitu. Dianggap anak ke masjid bawa najis dan sebagainya. Padahal salah satu penting untuk ada mencintakan dengan akhlak yang baik itu adalah bagaimana anak-anak ini kita diajari dengan Al-Quran, diajari sholat, diajari untuk cinta dengan masjid. Ini adalah piranti-piranti yang akan menjadi hal yang akan menumbuh kembangkan. Karena bagaimanapun juga Luqmanul Hakim
memberikan pesan buat kita, allimu auladakum fa innahum makhluqun min zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu karena sesungguhnya anak-anakmu itu adalah makhluk yang akan tumbuh berkembang di luar zamanmu. Karena dulu ketika kita zaman ini kan kita termasuk zaman transisi. Apalagi tadi Mas Baihaqi menceritakan bahwa di Cina itu kemajuan yang luar biasa, udah ndak ada namanya uang tunai. Kalau mau bayar tinggal nunjukkan muka dan menunjukkan jari, apapun begitu. Kemudian di sana kemudian 50% sudah pakai listrik, mobil listrik, baterai dan sebagainya. Betul jikalau ada hadis menyampaikan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di Cina, karena bagaimanapun juga disadari atau tidak, diakui atau tidak, Cina mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bangsa-bangsa yang lain. Artinya apa? Mengajari dengan berbagai macam, apalagi anak ini adalah anak yang akan lahir di mana kapasitas kemampuan dengan hal-hal itu lebih cepat anak-anak. Maka bagaimanapun juga ini adalah hal yang paling penting adalah selain anak-anak akan maju, jangan lupakan ajari Al-Quran. Yang kedua, ajari sholat, ajari akhlak, ajari budi pekerti, agar nanti ketika besar bukan mencela-mencela dan pelin-pelan di dalam hal hidupnya. Tetap istiqomah dalam kehidupan. Keistiqomahan inilah yang kemudian akan membawa kemaslahatan, kemanfaatan bukan hanya di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Yang terakhir adalah bangun keseluruhan itu, walaupun di sana tidak apa-apa Mas Baihaqi, karena ada namanya al-daruratu tubihul mahdhurah. Yang paling penting sholat 5 waktu. Saya yakin Mas Baihaqi adalah anak pondok sejak kecil dan ilmu agamanya sudah lebih, dan paling tidak masih akan menjadi hal yang sangat berkah di sana. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan dengan usia yang relatif masih muda mendapat kesempatan beasiswa S2 dari perusahaannya, dari badannya. Mudah-mudahan itu akan menjadi tanda-tanda isyarah bahwa prestasi karirnya akan meningkat cepat, melesat seperti pesawat superjet melebihi papanya. Amin. Karena orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang bisa mengantarkan anaknya melebihi dalam hal apapun, lebih ibadahnya, lebih ilmunya, lebih yang lain. Kalau kemudian anaknya tidak begitu, berarti kita orang tua ini gagal. Tapi walaupun toh gagal, tetap akhlaknya tetap kita jaga sehingga tetap selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan sedikit ini akan mengantarkan kepada Ananda Baihaqi yang tanggal 26 27 terbang ke Cina. Mudah-mudahan tetap istiqomah jaga ibadahnya, dan mudah-mudahan cepat lulusnya dan kemudian pulang, karena S2 2 tahun ya. 1,5 tahun selesai ya. Tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun itu hanya tinggal besok aja. Mudah-mudahan lancar semua. Mari kita baca Fatihah untuk mengantarkan mudah-mudahan cucu kita Muhammad Rashid Irwansyah tumbuh menjadi anak yang sehat, lahir batin, kemudian cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, dan tentu dalam rangka itu mudah-mudahan keseluruhannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana la tata'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wal haman illa farajtah wal 'aiban illa satartah wal 'usran illa yassartah wal jahlan illa 'allamtah wal maridan illa syafaitah wal hajatan hiya laka
nas'aluka ridha min hajatin wal akhirah illa qadaitaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alaina kullal asir bi jahil basyirin nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan diajak ke Cina sana ada suhu dingin, nanti kemudian diajak ke Mekah suhu panas, nanti dikenalkan jangan dingin terus mas, sekali panas dingin, yang penting bukan artinya yang panas dingin, tapi anaknya yang bisa ke panas, bisa ke dingin, sehingga bisa menyesuaikan tubuh berkembang menjadi orang yang dapat dibanggakan. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.